muamalah tentang konsep wakalah. Jadi dalam bentuk video ini kami akan buat berbentuk podcast ya teman-teman ya. Jadi di podcast kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja, tapi tetap berbobot. Di podcast ini aku ditemani oleh 3 teman aku. Yang pertama ada teman sekelas aku yaitu Adinda dari jurusan manajemen. Halo Dinda. Halo Mary, senang banget nih ada di podcast hari ini membahas tentang ilmu fikih muamalah. Ada juga saudari Nande yang udah mulai usaha just tip nih teman-teman. Hai, akhirnya senang juga diundang di podcast kamu, Mer. Selanjutnya ada yang terakhir yaitu saudari Dinda yang mungkin bisa dibilang lebih paham lah mengenai soal fikih ini. Halo Dinda. Halo, semoga obrolan kita bermanfaat ya ini. Oke, yang pertama kita kupas dulu nih mengenai pengertian wakalah. Sepertinya teman-teman ini belum mengerti juga nih mengenai pengertian wakalah ini. Kepada Dinda lah dulu, gimana sih pengertian wakalah ini? Nah, jadi wakalah itu adalah akad pelimpahan dari satu pihak ke pihak yang lain. Nah, contoh itu seperti bisnis jastip yang dikerjakan oleh saudari Nanda. Itu kan contohnya just tip Instagram ya, itu biasanya termasuk dalam wakalah apa tuh Dinda? Oh, wakalah bil-usra. Tadi kan udah dijelaskan nih mengenai pengertian wakalah. Nah, mungkin teman-teman udah hampir paham lah ya mengenai pengertian wakalah ini. Oke, selanjutnya kita mau dengar lah dulu dari pengalaman saudari Nande gimana sih sistem just tip dia yang dilakukan dia. Kepada Nande boleh dulu dijelaskan? Boleh. Jadi sistem yang biasa aku gunakan itu aku update produk-produk dari store atau brand. Followers bisa nitip via DM, tapi mereka transfer uang dulu. Aku beliin dan kirim barangnya ke mereka. Aku juga kasih fee tergantung jenis barangnya. Oh, jadi kamu itu sebagai wakil dan followersmu itu mewakil ya nanti? Iya, dan angkatnya itu harus jelas seperti barang, harga, dan fee dan pengirimannya. Sepertinya Dinda paham nih mengenai hukum dan syarat wakalah. Tadi kelihatan dari Dinda nimbrung dari percakapan Nande yang menyebutkan bahwa Nande itu sebagai wakil dan followersnya sebagai wakil. Nah, disebutkan lagi nih gimana rukun dan syarat wakalah itu jadi. Nah, jadi rukun wakalah itu seperti yang saya tanya ke Nande tadi, itu si Nande sebagai wakil dan followersnya itu sebagai mewakil. Kemudian itu ada objek atau mewakil fee yang dimana objeknya itu harus jelas dan kemudian harus mengikuti syarat syariah. Nah, yang terakhir itu ada sigot atau ijab kabulnya. Nah, selanjutnya itu syarat wakalah. Syarat wakalah itu harus ada 2 pihak yang paham tentang hukum, kemudian pernyataannya kuasa dan fee-nya boleh ada atau tidak. Nah, kalau wakilnya lalai atau saudari Nanda lalai, maka tanggung jawab penuh itu saudari Nanda yang ambil gitu. Kalau misalnya barangnya rusak nih Din saat dikirim gitu kan, atau ada kelalaian lah, itu kira-kira siapa nih Din yang bakal bertanggung jawab? Atau dari teman-teman lah juga boleh ditambahkan bagaimana? Nah, menurut saya kalau bukan karena kelalaian wakil, dia tidak wajib ganti rugi. Tapi kalau lalai, ya harus bertanggung jawab. Wah, aku jadi makin hati-hati nih. Ternyata just tip itu bukan cuma beli barang doang ya, tapi ada juga tanggung jawab syariahnya. Nah, itu tadi teman-teman podcast kita pada hari ini mengenai konsep wakalah. Wah, seru banget ya teman-teman ya. Seru banget kan Mer, dan semoga untuk teman-teman makin sadar pentingnya akad yang sah dalam bermuamalah sesuai dengan prinsip syariah ya. Nah, buat teman-teman yang sedang menjalankan usaha online, ini jadi reminder penting untuk kalian dalam dunia berbisnis. Ya, jadi kalau kita paham syariat, insya Allah bisnis jadi berkah dan bebas dari syubhat. Mungkin itu aja ya guys podcast kami pada hari ini. Terima kasih kepada Adinda, Nanda, Dinda. Nah, sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.